Dalam sebuah kompetisi politik, uang diakui memang peran penting yang dapat mempengaruhi hasil akhir kompetisi, meskipun bila hanya mengandalkan uang saja. Tentu tidak akan cukup untuk memenangkan pemilihan umum. Uang memperkuat pengaruh politik bagi mereka yang memilikinya atau mereka yang memiliki wewenang untuk mendistribusikannya. Ya, aktivitas politik, terutama kampanye pemilu, memang memerlukan uang dan sumber daya yang tidak sedikit. Ya, mahalnya biaya kampanye pemilu membuat seorang politisi dan partai politik harus memiliki banyak dana agar dapat keluar sebagai pemenang pemilihan umum. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah bagaimana dan dari mana dana kampanye tersebut diperoleh. Ya, tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye tersebut, ya, politisi dan anggota partai politik mendapatkan secara tidak legal, misalnya melalui korupsi. Kira-kira seperti itu. Isu korupsi pemilu mencakup banyak aspek, antara lain seperti penggunaan sumber daya publik termasuk anggaran negara untuk pemilihan umum, ya, penyalahgunaan fasilitas jabatan, politik uang, dan suap dalam penentuan kandidat. Ya, tentu hal ini kita akan memfokuskan pada model pemberantasan pemilu ya, di setiap pengalaman, khususnya pengalaman Indonesia. Ya. Bentuk korupsi pemilu antara lain banyak penyumbang atau individu perusahaan-perusahaan komersil, ya, maupun pemegang kepentingan lainnya yang tidak ingin identitasnya dan besaran nilai sumbangannya diketahui dan dipublikasikan kepada publik. Padahal dengan penyumbang dana kepada partai atau kandidat, penyumbang akan memiliki akses untuk mempengaruhi kebijakan publik. Penyumbang dalam hal ini menginvestasikan sejumlah dana dengan motivasi kepentingan tertentu yang mengharapkan keuntungan dan proteksi atas kepentingannya di kemudian hari, sehingga pada akhirnya korupsi pemilu ini akan menyebabkan kandidat terpilih melakukan korupsi politik yang dilakukan secara berkesinambungan sebagai sebuah siklus. Dari situlah isu transparansi dana kampanye menjadi sangat penting. Ya, tuntutan transparansi dana kampanye didasari atas tujuan menghindari beberapa hal, ya, seperti manipulasi dana publik untuk membiayai kampanye, lalu kemudian mencegah dominasi satu atau dua partai politik atau calon yang memiliki dana yang besar dalam menyampaikan informasi perihal visi misi dan program kepada pemilih, sehingga mendorong terselenggaranya kompetisi yang fair dengan mengupayakan terwujudnya kesempatan yang sama antara kandidat. Lalu kemudian menghindari tunduknya pemenang pemilu kepada kepentingan donatur, ya. Jangan sampai penyandang dana kampanye mendikte kebijakan yang akan diambil oleh partai politik yang memenangkan pemilihan umum dan calon terpilih dalam pengambilan keputusan di lembaga legislatif dan eksekutif.